Pernah nggak sih kita merasa semakin tahu banyak hal, semakin kita mudah menilai orang lain. Merasa pendapat kita paling lurus, cara kita paling baik, paling benar, hingga tanpa sadar hati menjadi keras. Padahal semakin seorang dekat kepada Allah, seharusnya semakin akhlaknya menjadi lebih baik, akhlaknya menjadi lebih lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, rendah hati bukan berarti kita merendahkan diri, bukan juga kita pura-pura tidak mampu, tapi rendah hati adalah kita tidak meninggikan diri di hadapan orang lain. Meskipun kita punya ilmu, kita punya jabatan, dan meskipun kita punya amal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Quran Surah Luqman ayat 18. Kesombongan itu bukan hanya pada pakaian, bukan hanya pada harta, tapi juga bisa muncul dari ilmu dan dari ibadah, bahkan dari merasa diri paling benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, kesombongan sekecil biji sawi saja bisa menghalangi seorang daripada surga, bisa menghalangi seorang untuk masuk surga. Karena kesombongan membuat kita sulit menerima nasihat, sulit mengakui kesalahan, dan enggan belajar kepada siapapun. Rendah hati itu terlihat saat kita mau mendengar orang lain, meski yang bicara masih lebih muda daripada kita. Mau menerima nasihat walaupun terasa perih, terasa tidak nyaman, dan mau mengakui kesalahan tanpa mencari kebenaran, tanpa mencari pembenaran. Orang yang rendah hati tidak sibuk menunjukkan amalnya, tidak senang merendahkan orang lain, dan tidak pernah merasa paling suci. Boleh jadi orang yang kita anggap biasa saja, orang yang kita pandang biasa saja, boleh jadi dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bersih. Maka dari itu, teman-teman sekalian, mari kita belajar rendah hati agar ilmu kita membawa cahaya dan ibadah kita melahirkan kasih. Karena kemuliaan sejati bukan pada seberapa tinggi kita berdiri, tapi pada seberapa rendah hati kita berjalan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.